Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad. Di sini saya akan mereaksikan salah satu tayangan video yang ditayangkan oleh Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dinilai menghina pondok pesantren Lirboyo dan tradisi pesantren lainnya. Tentunya video tersebut menimbulkan protes keras khususnya bagi alumni Lirboyo, umumnya untuk para santri di Indonesia, juga ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena video tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai pesantren dengan baik. Meskipun pihak Trans 7 telah melakukan permohonan maaf secara langsung dan mengakui adanya kelalaian dalam proses produksi program tersebut, tetapi bagi kami para santri sangat menyayangkan dengan apa yang ditayangkan oleh Trans 7 tersebut. Nah, inilah cuplikan videonya. Pasca pondok Al-Khazini roboh diduga karena santri-santrinya yang disuruh mengecor bangunan, dunia pesantren kian menjadi sorotan. Sebab diduga ada begitu banyak tindak eksploitasi terhadap anak-anak dan ada pula feodalisme di sana. Dan kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri, usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Narasi dari presenternya aja pun sudah kayak mengejek banget gitu. Tanggapan saya mengenai video tersebut, yang pertama, tentunya mereka akan mendapatkan dosa yang besar. Karena kenapa? Karena itu sudah termasuk an-namimah atau mengadu domba. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, pastinya dampak dari tayangan video tersebut akan menimbulkan perpecahan antara umat manusia, apalagi antara santri sama orang-orang yang tidak mengenal dunia pesantren. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, terus yang kedua mengenai video tersebut, itu adalah suatu gibah yang besar. Kenapa saya katakan gibah yang besar? Karena video tersebut ditayangkan oleh stasiun TV yang besar juga di Indonesia. Pastinya publik juga banyak menonton video tersebut. Publik juga banyak menonton masalah tersebut, sehingga nantinya orang-orang yang menonton video tersebut, orang-orang yang menonton tayangan tersebut akan berpikiran negatif, akan beranggapan negatif terhadap dunia pesantren, terhadap kiai, terhadap santri, sehingga nantinya mereka akan membenci santri, membenci kiai, membenci pesantren. Itu sangat berbahaya. Nah, tentunya itu akan menjadi dosa jariah bagi mereka, bagi Trans 7. Kenapa demikian? Karena jelas di dalam penggalan ayat 12 surat Yasin dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Atau ya dampak lah gitu, athar, bekas. Karena jelas dampaknya itu sangat jelas menggiring publik itu supaya apa? Supaya membenci pondok pesantren, supaya tidak suka pondok pesantren, supaya jauh dari pesantren, jauh dari kiai, tidak suka santri. Nah, itu sangat berbahaya juga. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang ketika mati dan mati pula dosanya. Artinya
tidak meninggalkan dosa yang menginspirasi kepada orang lain untuk melakukan dosa yang sama. Nah, dan yang terakhir, saya itu kadang suka merasa aneh dengan orang-orang, dengan mereka yang mengatakan bahwa dunia pesantren itu feodalisme. Lantas apa bedanya kehidupan kami dengan kehidupan mereka, para karyawan, dengan bosnya gitu. Ketika bosnya menginstruksikan, memerintahkan kepada karyawan-karyawannya, pasti karyawan tersebut akan nurut kepada bosnya. Apa bedanya kita ketika guru kami menyuruh apapun itu, selagi itu baik, pasti kami turutkan. Begitupun di dunia pekerjaan, di dunia pekerjaan. Bahkan kadang hal-hal yang kami buat atau hal-hal yang kami beri kepada guru-guru kami, yang kami kerjakan untuk guru-guru kami, itu atas dasar inisiatif sendiri, kesadaran sendiri, tidak harus menunggu perintah dari guru. Nah, kenapa demikian? Karena kami sadar bahwa ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari adalah keikhlasan daripada guru-guru kami, dan itu adalah sebagai bentuk ketawaduan kami, sebagai bentuk penghormatan kami para santri kepada guru-guru kami. Karena kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan. Kata sahabat Ali, saya adalah seorang hamba dari orang yang mengajariku satu huruf. Sekelas sahabat Ali, yang mana beliau itu sebagai pintunya ilmu, masih bilang seperti itu. Lantas apalah daya kami para santri yang masih sering ngeluh dengan apa yang kita kaji di pesantren, yang kadang kita suka merasa capek dengan kegiatan-kegiatan kita di pesantren. Kita tertampar dengan apa yang dikatakan sahabat Ali tersebut. Nah, itu adalah, kembali lagi, itu adalah sebuah kesadaran diri kami, ketawaduan diri kami kepada guru-guru kami. Nah, mungkin sekian tanggapan saya mengenai video tersebut. Video yang tadi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon untuk dikoreksi karena kesalahan datang dari kebodohan saya pribadi. Dan pesan saya, ketika kita mau menilai sesuatu, pastikan dulu kita itu sudah mengetahui seluk-beluk sesuatu yang akan kita nilai. Khudwa wa da'ma qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.